Shabbat Shalom. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Bapak Ibu, di malam hari ini kita akan merenungkan firman Bapak Yahweh yang saya beri topik menjadi orang benar yang cerdik dan tulus. Ya, menjadi orang benar yang cerdik dan tulus seperti apa? Kita baca di dalam Matius 10 ayat 16, demikian firman Bapak Yahweh. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Oleh karena itu, jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati itu seperti apa Bapak Ibu? Kita lihat. Ada 4 binatang yang dianalogikan atau diumpamakan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama itu domba, kedua itu serigala, ketiga itu ular, dan keempat itu merpati. Ya, nah dia punya maknanya kan masing-masing. Tidak mungkin Yesus cuma asal ngomong, tapi kemudian ada dia punya makna-makna di balik itu Bapak Ibu. Kita harus tahu dulu cerdik itu seperti apa, tulus itu seperti apa. Ya, apa makna dari perkataan Yesus itu? Cerdik dan tulus. Cerdik itu maksudnya adalah bijaksana dan hati-hati dalam bertutur kata dan bertingkah laku. Tidak sembrono, tetapi penuh perhitungan. Memikirkan setiap langkah dan keputusan yang diambil. Menjaga perkataan serta cepat mengerti tentang situasi dan pandai mencari solusi. Itu namanya orang cerdik, Bapak Ibu. Ya. Nah, lalu tulus itu seperti apa? Tulus itu maksudnya bersih hati, tidak tercampur dengan hal-hal yang jahat, jujur, tidak pura-pura. Artinya apa yang ada di hati sama dengan apa yang diucapkan, alias tidak munafik, berintegritas dan tidak pamrih dalam melakukan sesuatu. Itu yang dimaksud dengan tulus. Ya. Nah, jadi kemudian kita bisa mengambil kesimpulan. Cerdik itu urusannya dengan otak dan pikiran. Dia akan menghasilkan kepintaran. Lalu kemudian tulus urusannya dengan hati dan hikmat. Dia akan berujung kepada kebijaksanaan dalam diri kita. Jadi dua-dua ini harus berjalan seimbang Bapak Ibu. Nah, analogi dari keempat binatang ini Bapak Ibu, ya. Kalau kita lihat ini domba. Ya, domba, binatang yang lemah. Pernah tidak Bapak Ibu bertanya dalam hati, loh, kok Tuhan Yesus menganalogikan kita yang sebagai murid-muridnya? Karena saat itu Yesus berbicara dengan ke-12 muridnya. Ya, pernah tidak bertanya, Tuhan, kenapa kita tidak diutus seperti singa? Ya, kita tidak diutus seperti beruang. Ya, minimal gajah lah. Ya, supaya kalau menghadapi serigala, injak perlu pecah. Ya, atau harimau dia bisa merobek, atau beruang dia bisa merobek serigala. Kenapa tidak kita diutus seperti singa, seperti gajah, seperti harimau? Ya, kok dianalogikan seperti binatang yang paling lemah? Serigala dianalogikan kondisi dunia ini Bapak Ibu. Kita hidup di tengah-tengah dunia, kita hidup di tengah-tengah serigala yang setiap saat akan mengancam kita. Ya, makanya kita harus waspada dan berjaga-jaga. Ya, baik serangan secara kelihatan maupun serangan yang tidak kelihatan. Ini dunia Bapak Ibu, dunia. Nah, kalau ular jangan kita berpikir soal nahas ya. Nahas yang menjatuhkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Tapi kita analogikan ular ini, dia binatang yang cerdik. Maksudnya cerdik gini, ketika dia melihat mangsa, apakah ular langsung tiba-tiba nyerang? Tidak Bapak Ibu. Dia akan mulai membaca situasi dulu. Ya, dia lihat ini, dia punya mangsa ini besar atau kecil, bisa ditaklukkan dengan cepat atau tidak. Ya, jadi dia betul-betul penuh dengan perhitungan, mempertimbangkan segala sesuatu itu matang sebelum dia mematok atau memangsa
dia punya mangsa. Ya. Nah, lalu kalau merpati ya pasti semua tahu. Dianalogikan sebagai Roh Kudus, ya. Biasa orang analogi merpati sebagai Roh Kudus. Nah, merpati ini binatang yang tulus. Kasih terbang kemana saja, ketika dia tahu dia punya Tuhan, dipanggil dengan satu merpati, dia pasti balik. Ya, dia binatang yang setia. Dia sama dengan domba, binatang yang setia. Nah, domba itu, Bapak Ibu, karena ini kita domba-dombanya Tuhan Yesus Hamasiah. Ya, domba itu binatang yang selalu bergantung kepada gembalanya. Domba itu binatang yang selalu mendengar suara gembalanya. Ya, domba itu binatang yang sangat setia kepada gembalanya. Tapi domba itu binatang yang paling lemah. Ya, nah kita ini diumpamakan sebagai domba, Bapak Ibu. Dikasih masuk oleh Tuhan Yesus, nih masuk ke dalam sarang harimau. Sarang serigala. Apakah kita bisa menghadapi serigala? Ya, nanti kita lihat. Domba-domba yang diutus oleh Yesus Hamasiah, Bapak Ibu, baik murid-muridnya maupun sampai sekarang kita adalah murid-murid Yesus. Bukan domba-domba yang biasa. Domba-domba yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, amin tidak? Amin. Domba-domba yang bukan domba-domba lemah. Ya, coba buka di dalam Matius 10 ayat 1 dan 8. Supaya kita lihat domba-domba seperti apa yang Tuhan Yesus utus kita di dunia ini. Dan setelah memanggil ke-12 murid, dia memberikan otoritas atas roh-roh najis kepada mereka untuk mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan segala penyakit dan semua kelemahan tubuh. Ayat 8. Sembuhkanlah yang sakit, tahirkanlah yang kusta, bangkitkanlah yang mati, usirlah roh-roh jahat. Kamu sudah menerimanya dengan cuma-cuma, berilah pula dengan cuma-cuma. Amin. Ya, itu kita domba-domba yang luar biasa, Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus tidak asal utus kita. Kita diberikan kuasa penuh, Bapak Ibu. Ya, kuasa untuk mengusir setan. Benar? Firman yang bilang, kuasa untuk menyembuhkan segala penyakit. Benar? Amin. Perkatakan itu dalam kehidupan kita. Kuasa untuk mentahirkan orang kusta. Bahkan kuasa untuk membangkitkan orang mati. Itu semua ada di kita. Jadi kita tidak dilepas kosong, Bapak Ibu. Ya, kita dilepas tapi ada kuasa yang diberikan. Tuhan Yesus naik ke surga, ya, dia tidak naik lalu kemudian dia tinggal murid-muridnya sendiri. Tapi ada dia janjikan Roh Kudus. Nah, bagaimana kita berkolaborasi dengan Roh Kudus? Kita kerjasama dengan Roh Kudus, maka kuasa ini akan berlaku atas diri Bapak Ibu semua. Ya, ketika orang sakit, ya, jangan tunggu dipanggil pendeta atau dipanggil gembala, tapi bisa bernubuat sendiri. Ya, air putih pun bisa jadi obat yang manjur. Kalau itu didoakan di dalam nama Bapa Yahweh, Yesus Hamasiah dan Roh Kudus, pasti sembuh. Ya, di mana bagian tubuhmu yang sakit, doakan di situ, di dalam nama Bapa Yahweh, Yesus Hamasiah, Roh Kudus, itu pasti terjadi kesembuhan. Ya, jadi jangan kita langsung kemudian kita tunggu gembala, kita tunggu pendeta berdoa baru punya kuasa. Oh tidak, Tuhan Yesus mengutus kita, firman digenapi, kita bisa menyembuhkan orang sakit, kita bisa mengusir setan, kita bisa mentahirkan orang kusta, bahkan kita bisa membangkitkan orang mati itu, Bapak Ibu. Jadi jangan ragu, kita tidak ditinggal sendiri oleh Tuhan Yesus, tidak. Ya, dia tidak kemudian melepas kita pergi di tengah-tengah dunia ini lalu kemudian dia balik belakang. Oh tidak, dia memberikan kuasa tapi terus menyertai kita, Bapak Ibu. Nah, apa arti domba itu, Bapak Ibu? Ya, domba artinya kita ini menjadi orang-orang yang benar. Sejak kapan kita menjadi orang-orang yang benar? Oh, sejak kita lahir. Tidak seperti itu. Kita ditakdirkan lahir dalam keluarga Kristen. Tapi kita menjadi orang benar ketika kita mengaku bahwa Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Hamasiah dan Roh Kudus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saat itu kita menjadi orang benar, Bapak Ibu. Ya, kita dilayakkan menjadi orang benar. Apalagi kita sudah dibaptis pembaharuan, dimeteraikan, lepas meterai yang lama yang punyanya ayunan, kemudian ditaruh meterai Bapa Yahweh dalam nama Yesus. Maka situ kita dikenal oleh Bapa Yahweh. Oh, ini anak-anak saya, ini orang yang benar.
maka di situ kuasa-kuasa diberikan Bapa Yahweh berlaku atas diri kita. Ya. Nah, orang yang benar ada orang yang penuhi dengan firman Tuhan. Orang yang benar adalah orang yang penuhi dengan kuasa Roh Kudus. Nah, kalau serigala itu melambangkan yang tadi saya bilang, melambangkan kehidupan dunia. Sekarang kita hidup di tengah-tengah serigala. Ya. Kita ditekan, diancam Bapak Ibu. Secara tidak kelihatan mata, tapi kita merasa seakan-akan sudah sesak. Sesak dalam hal ekonomi karena harga-harganya naik. Sesak karena kita banyak hal. Ya. Nah, tapi apakah kita hanya sekedar menjadi orang benar sampai di situ Bapak Ibu pertanyaannya? Ya. Apakah kita hanya sebatas menjadi orang benar? Saya rasa tidak demikian. Ya. Menjadi orang benar itu butuh kecerdikan, menjadi orang benar itu butuh ketulusan. Dua-dua ini harus jalan seimbang Bapak Ibu. Karena hanya orang benar yang cerdik dan tulus yang bisa menghadapi permainan dunia ini. Kalau tidak, kita akan disesatkan. Ya, satu datang dengan yang pengajaran ini, satu datang dengan pengajaran itu, lalu kemudian karena kita polos-polos saja, kita terima semua yang masuk. Ya, kita tidak cerdik, kita tidak tulus. Cerdik itu harus tulus, tulus pun harus cerdik, supaya kita tidak gampang dibohongi. Ya, nah, orang banyak ditipu, dikhianati, ya, dipermainkan, lalu kemudian menjadi orang bodoh dan konyol karena ketong menganggap bahwa ketong ini orang benar, tapi tidak cerdik dan tidak tulus. Ya, kadang-kadang kita merasa bahwa kita sudah mengenal Bapa Yahweh ini di dalam Yesus HaMashiach. Kita sudah menjadi orang yang benar, ya. Tapi kemudian orang datang tipu-tipu kita. Justru karena kepolosan kita tertipu, ya salah sendiri. Tuhan bilang cerdik, ya, bukan hanya tulus, tapi cerdik. Supaya tahu orang ini datang dengan maksud yang tidak baik atau baik. Kita bisa memilah. Disitulah Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk kita mengambil keputusan. Jangan sampai karena kita tulus polos-polos saja, kita mudah ditipu. Ya, kita mudah dibohongi. Yang kita lakukan akhirnya hal-hal yang konyol. Lalu kemudian berpikir, Tuhan, saya ini kan sudah orang benar, saya tulus. Ya, Tuhan bilang, tulus tidak cukup, harus cerdik. Ya, perumpamaan Tuhan Yesus merpati, ular dan merpati bukan sekedar perumpamaan, tapi itu awasan dan peringatan bagi kita. Ya, untuk menghadapi dunia ini kita tidak sekedar bisa menjadi orang benar saja, harus punya kecerdikan, harus punya ketulusan, dan itu harus berjalannya seimbang. Ya, supaya jangan kita dipermainkan Bapak Ibu. Nah, Tuhan itu ingin kita menjadi kedua-duanya, ya, baik cerdik maupun tulus. Nah, kecerdikan dan ketulusan kuncinya cuma satu, ya. Kecerdikan dan ketulusan kuncinya cuma satu, bukan berharap kepada manusia, tapi berharap kepada Bapa Yahweh. Ya, kalau kecerdikan dan ketulusan kita pakai berharap kepada manusia, maka itu akan sia-sia. Nama saja manusia, sia-sia. Ya, tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, ya, kita taat kepada firman Tuhan, maka kecerdikan kita, ketulusan kita itu akan bermakna sangat besar. Kenapa? Untuk membimbing kita jangan dicobai oleh dunia ini. Ya, saya pernah bilang, setan itu dia tidak menguji, dia itu mencobai. Ya, dan dia akan terus mencobai kita orang-orang benar. Makanya kalau kita tidak pandai, kita tidak tulus hatinya, tidak pakai hikmat, kita gampang dicobai dan jatuh dalam dosa. Ya. Nah, hari ini jika Bapak Ibu membutuhkan hikmat dan kepintaran, ya, banyak orang ketika mau pintar, ketika mau kaya, datangnya ke orang-orang pintar, datangnya ke dukun-dukun. Terus mungkin bagi anak-anak muda, lihatnya ke zodiak-zodiak. Ini kita punya apa, bintang, punya zodiak nih apa, ya? Kaca mungkin Capricorn, lihat dulu di majalah Capricorn, mungkin bulan ini nih keuangan bagus, dapat cowok yang bagus, kan? Ya, kadang-kadang kita percaya kepada hal-hal gitu, lah.
Kemudian kita lihat kepada kartu-kartu tarot. Kalau orang yang berduit, ya banyak yang begitu. Pergi ke dukun-dukun, pergi ke orang pintar. Ya kalau pergi ke orang pintar pergi ke orang pintar, itu namanya dia bodoh, bukan pintar. Iya kan? Kalau kau orang pintar, terus mau mencari kekayaan, terus mau mencari ketenaran, pergi ke orang pintar, maka kau adalah orang bodoh. Iya. Banyak yang kita lihat Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu kan baca di media tuh, medsos, ya, peristiwanya P. Deddy kan, Pak Deddy. Banyak itu artis yang ingin cepat ngetop, ingin cepat ngetop dengan jalan pintas, dan memang itu terjadi. Tapi kenapa mereka kemudian mendapat musibah-musibah? Karena si setan itu menuntut tumbal. Ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia dia akan minta tumbal, Bapak Ibu. Kalau yang berhubungan dengan Tuhan dia tidak minta tumbal, dia cuma minta ketaatan, Bapak Ibu. Tidak ada minta tumbal. Tapi kalau berhubungan dengan dunia, di situ setan bermain. Suatu saat cepat atau lambat dia tetap akan minta tumbal. Bapak Ibu tidak bisa kasih tumbal, bayarannya cuma nyawa. Ya, itu banyak yang dipakai saat ini, Bapak Ibu. Banyak orang pergi ke orang pintar, ke dukun-dukun, orang-orang yang bisa lihat-lihat, ya, orang yang katanya bisa terawang. Loh, kita juga bisa terawang, kenapa tidak bisa? Terawangan kita minta hikmat dari Bapak Yahweh, sehingga tahu apa yang harus kita lakukan ke depan. Itu terawangan kita, bukan pergi ke orang pintar, itu kita orang bodoh. Guna apa sekolah sampai tinggi-tinggi, kemudian pergi ke orang pintar? Lebih baik tidak usah sekolah, langsung pergi ke orang pintar. Makanya jadi lebih tambah bodoh. Ya, nah, Bapak Ibu, Yesua ketika dia mengutus murid-muridnya dengan kuasa yang dia berikan yang tadi saya bilang untuk mengusir setan, membangkitkan orang mati, ya, mentahirkan orang kusta, mengusir roh jahat, ya, dia tahu di dalam dia itu pasti ada yang berkhianat. Ya, Yesua tahu Petrus pasti akan menyangkal dia. Dia tahu. Yesua tahu Yudas pasti akan mengkhianati dia dan menjual dia. Yesua tahu Thomas pasti tidak akan percaya kalau dia bangkit. Ya namanya juga dia Tuhan. Ya, sebelum segala sesuatu terjadi dia sudah tahu. Tapi apakah kemudian ketika Yesua bangkit, kalau Yesua meninggalkan mereka? Tidak, Bapak Ibu, Yesua tidak meninggalkan mereka. Walaupun mereka mengkhianati dia, walaupun mereka menyangkal dia, walaupun mereka ketika dia ditangkap, ya, oleh serdadunya Romawi, mereka semua kocar-kacir lari. Ya, Petrus yang ditanya kemudian menyangkal. Tapi apakah ketika dia bangkit, kalau kemudian dia meninggalkan mereka, oh ini karena kalian sudah menyangkal saya, ya, kalian sudah mengkhianati saya. Kalau gitu kalian punya diri. Oh tidak, Tuhan kita, Tuhan Yesus tidak seperti itu, Bapak Ibu. Ya, kalaupun saat itu Yudas masih ada, Yudas tidak gantung diri atau bunuh diri, Bapak Ibu, pasti saat itu Yudas akan bertobat. Ya, justru karena Yesua mengasihi murid-muridnya yang sudah mencederai dia, ya, yang sudah menyangkal dia, yang sudah mengkhianati dia, maka apa yang terjadi? Petrus dan para muridnya memenangkan ribuan jiwa. Ya, ketika Roh Kudus turun malam Pentakosta, ya, banyak orang yang bertobat, sekitar 3.000. Ya, itu karena kuasa yang diberikan. Ya, nah, pasti ketika saat itu juga murid-muridnya diberikan kekuatan. Ya, oh Tuhan Yesus terangkat ke surga, tapi kita masih diberikan kuasa. Ya, kita masih diberikan kuasa. Karena kenapa? Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sampai saat ini. Ya, Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan kita. Tapi kita sering bertanya, ya, apakah tidak ada masalah ketika kita mengikuti Yesus? Ya, Bapak Ibu yang akan menjawab sendiri. Ya, masing-masing punya peristiwa keimanan sendiri-sendiri, peristiwa kemujizatan dengan Tuhan itu sendiri-sendiri. Ya, alaminya secara keluarga, alaminya secara pribadi. Ya, pasti banyak masalah yang dihadapi. Siapa bilang tidak ada masalah? Ya, tapi disitulah pengujian kita. Ya, disitulah iman kita dibentuk. Disitulah Tuhan melihat kita, apakah iman kita masih standar-standar saja, atau memang iman kita harus naik level.
Ya, dan Tuhan tidak mau iman kita standar-standar saja Bapak Ibu. Ya? Nah, pasti banyak masalah yang dihadapi, ya, karena memang dunia menawarkan hal-hal yang enak-enak. Dunia tidak ada menawarkan yang tidak enak, semuanya enak. Ya, tapi kemudian lalu kalau kita punya imannya cuma standar-standar saja, maka kita akan membandingkan, lah, ikut Tuhan yo, hidup kita kok kayak gini-gini saja, ya. Makan pagi pempek, nanti malam tahu, ya. Esok hari ini makan, esok tidak tahu mau makan apa, ya kan? Banyak orang percaya seperti itu, banyak orang benar. Nah, di situ ujian iman. Tapi kemudian kalau ada dunia tawarkan, saya kasih ini, tapi engkau harus tunduk kepada aturanku. Banyak orang yang jatuh di situ, Bapak Ibu, ya. Karena dunia itu tawarkan hal-hal yang ini, tapi ujung-ujungnya kebinasaan, ya. Tapi kalau kita ikut Tuhan Yesus, mungkin banyak masalah yang dihadapi, tapi ujung-ujungnya keselamatan yang kita terima, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai domba-domba yang diutus di tengah-tengah serigala, hendaklah kita waspada, ya. Artinya kita cerdik dan tulus dalam hidup ini karena kita mengandalkan hikmat daripada Bapa Yahweh, ya. Sekali lagi, kalau kita cuma modal orang percaya tapi tidak cerdik dan tidak tulus, kita gampang jatuh dalam dosa. Karena kenapa yang tadi saya katakan, nah, tawaran dunia ini sangat menggiurkan. Kalau kita tidak kuat, kita jatuh dalam dosa. Nah, Bapak Ibu, kita sudah menghadapi beberapa tahun yang agak menyeramkan, ya. Kemarin COVID, ya, COVID kita menghadapi hal-hal yang cukup menggoncangkan iman kita. Nah, itu ada agenda politik besar, ya. Itu memang setan sengaja membuat dunia seperti itu, Bapak Ibu, supaya dia bisa menguasai dunia. Kalau dia bisa menguasai dunia, maka dia punya pengikutnya banyak, ya, dan itu terorganisir, ya. Dia kalau dalam bahasa politiknya bilang TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, ya. Seperti begitu. Itu cara mainnya setan. Nah, jadi kalau kita tidak waspada, tidak cerdik, tidak tulus, maka kita akan mengikuti perputaran sistem dunia, ya. Nah, COVID-19 atau COVID-19, ya. Ya, ini sudah terang-terangan, jadi tidak masalah, ya. Dia punya singkatan dari Certification of Vaccination Identification by Artificial Intelligence. Bahasa Indonesianya begini Bapak Ibu, sertifikat identifikasi vaksinasi oleh kecerdasan buatan, ya. COVID-19, Bapak Ibu, AI atau AI, ya kan, sekarang kecerdasan buatan. A itu hurufnya berapa? Dia di huruf nomor berapa? 1. Kalau I 9. Apakah itu secara kebetulan? COVID-19 tidak secara kebetulan. Itu ada simbol-simbolnya setan yang orang tidak tahu. Lalu kemudian memakai kedok kesehatan. Ya, orang tidak tahu bahwa di situ ada simbol-simbol. Banyak simbol-simbol yang setan taruh. Kalau nonton apa film apa satu tuh? The Simpson, ya kan? Di situ simbol-simbol setan paling banyak, tapi kita tidak mengetahui. Tetap setan akan taruh dia punya itu supaya apa? Secara alam roh, alam sadar bahwa kita ini itu tertangkap, dia akan masuk dengan sendirinya. Anak-anak kita yang nonton, dia secara tidak langsung masuk, ya. Nah, sama seperti yang kemarin beberapa tahun kemarin, ya kan? Semua itu betul-betul digerogoti dengan COVID-19, ya. Nah, kita baru tahu kan, AI, ya, kecerdasan buatan, itu tidak secara kebetulan. A itu 1, I itu 19. Cuma terjadinya di tahun 2019, makanya dikatakan COVID-19. Tapi itu ada maksud tersembunyi di balik itu, Bapak Ibu. Nah, apa maksudnya? Karena simbol-simbol itu membuat orang jadi takut, ya. Jadi jauh dari Tuhan, ya. Jadi tidak melihat kuasa Bapa Yahweh. Efeknya apa Bapak Ibu? Pertama, orang takut beribadah. Benar?
Dipaksa beribadah bersama-sama, orang tidak mau. Mungkin yang kita saja yang bisa beribadah. Kita tidak takut, Bapak Ibu. Ya, karena kita tahu permainannya si Satan. Yang kedua, orang takut mati. Ya kan? Kalau bersama-sama lalu kemudian nanti menularkan. Nah, itu mereka merestorasi pikiran kita untuk takut. Ya, supaya kita jangan sama-sama, Bapak Ibu. Nah, tapi karena kita orang yang percaya dengan Tuhan, maka Tuhan membuka semua kecurangan yang ada, ya, sehingga kita tidak gampang terjerumus masuk ke dalam permainannya si Satan. Ya, bersyukur Bapak Ibu, dari zaman COVID sampai sekarang kita ibadahnya tetap sama-sama. Iya kan? Kenapa? Kita tahu agendanya mereka. Nah, dunia itu berusaha untuk memutuskan kekuatan spiritualnya Tuhan dengan kita. Maka akhirnya orang hilang sifat kegotong royongan. Orang hilang sifat kebersamaan. Orangnya mau sendiri-sendiri karena takut mati tadi. Takut beribadah, takut mati, takut tertular. Makanya sendiri-sendiri saja. Memang itu sifatnya. Ya, istilah peribahasa bilang gini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Setan tahu itu, Bapak Ibu. Ya, kalau kita dipisah-pisahkan, iman kita goyah tidak? Goyah. Ya, siapa mau kasih kuat siapa? Tapi kalau kita bersatu, tidak ada yang bisa goyang kita. Ya, iman kita pasti tetap teguh. Nah, sistem dunia ini akan terus mengiring kita, Bapak Ibu. Ya, supaya kita punya otak itu, pikiran itu, ketika jangan mau sakit, makanya pikiran ke material. Ya. Nah, akhirnya orang banyak jadi orang yang materialistis. Kalau orang sudah jadi materialistis, maka belief system dia, ya, belief system dia dari iman, kita mengajarkan bahwa kita harus percaya kepada Bapa Yahweh. Kalau iman kita rendah, maka dengan sendirinya imun kita juga turun. Sekali lagi, kalau iman kita rendah, maka dengan sendirinya imun kita turun. Kalau imun kita turun, maka kita gampang sakit. Ketika gampang sakit, maka yang mereka pakai adalah bahwa itu kena virus. Itu cara bermainnya, Bapak Ibu. Ya, sengaja dia memisahkan kita. Makanya kita jangan tertipu dengan dunia ini. Nah, firman Tuhan bilang begini, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, ya. Jangan serupa dengan dunia. Tapi dunia ingin, sistem dunia ingin agar kita itu serupa dengan dunia. Dia memaksakan kita untuk harus serupa dengan dia. Padahal kita ini harus serupa dengan kita punya pencipta. Ya. Nah, kalau dunia ingin kita serupa dengan dunia, di situ akan timbul ego. Ya, ego diri. Nah, kalau ego diri muncul, ya, maka yang ditaruh itu bukan iman lagi. Tuhan di belakang, ya. Kita punya materi yang duluan. Kita punya ego yang duluan. Ketika orang sakit, sudah tidak berharap kepada Tuhan, tapi berharap ada kepeng banyak, bisa pergi berobat, ya. Memang sistem dunianya membentuk kita punya belief sistemnya seperti gitu, supaya kita jangan mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan dunia. Itu cara bermainnya setan. Ya, makanya kita buka kedok setan supaya kita tidak tertipu dengan setan. Ya, makanya Tuhan Yesus bilang, diutus di tengah-tengah serigala itu kita harus cerdik dan tulus. Jangan sampai kita dibohongi. Ya, nah, Bapak Ibu, kalau melihat dari sekarang dengan harga-harga yang naik, ya, kemudian dunia yang semakin tidak menentu. Orang pasti akan mengejar untuk kerja untuk hidup, ya. Karena mungkin harga angkot naik, harga bawang, harga cili, ya, harga pakaian, harga ikan semua naik, ya. Karena biasa kalau harga-harga naik, mau tidak mau orang akan terus berupaya. Kalau gaji 1-2 juta untuk 1 bulan, untuk zaman sekarang tidak cukup, ya, tidak cukup. Atau mungkin kalau cukup itu dicukup-cukupkan, ya. Yang penting bisa makan, ya, bisa berinteraksi. Tapi kalau gaji 2 juta itu bagi zaman sekarang sudah sangat kecil. Dengan 1 juta, ketika kita pergi ke MCM, ke Amplas, belanjanya tidak sampai 5 menit selesai. Selesai, Bapak Ibu. Apalagi kita punya mata nih, mau lihat yang ini baru, itu baru, ya. Apalagi online banyak, ya.
Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi 1 juta Ibu seakan-akan cuma seperti 100.000. Sekali pergi ke pasar selesai. Kalau tidak manage uang itu dengan baik, ya tidak akan pernah cukup. Setan akan membuat kita sibuk terus dengan pekerjaan. Ya, kita menjadi businessman. Tahu businessman Bapak Ibu? Ya, orang yang sering sibuk-sibuklah dengan pekerjaannya. Ya, setiap hari sibuk dengan pekerjaan. Jadi sehingga tidak ada waktu untuk Tuhan. Artinya orang terlalu sibuk dengan bisnis dan pekerjaan sampai hilang waktu dengan Tuhan. Karena kerja, lupa Tuhan, lupa berdoa, ya. Karena pekerjaan yang menuntut. Nah, kita jangan sampai karena pekerjaan lalu kita lupa Tuhan. Tapi saya percaya, semua yang di sini sebelum bekerja sampai selesai bekerja tetap Tuhan di kepala. Ya, pasti Bapak Yahweh di kepala. Di sela-sela kita punya pekerjaan, pasti nama Bapak Yahweh didengungkan. Ya, entah itu berdoa, entah itu syema, pasti. Ya, tapi orang di luar sana kasihan Bapak Ibu, kerja, mau itu kerja buruh kasar, ya, atau kerja sampai dia yang paling tinggi, dipaksa untuk kerja Bapak Ibu. Akhirnya lupa Tuhan. Karena yang dikejar adalah materi. Nah, orang akan berlomba-lomba untuk mendapatkan harta, ya. Karena dengan harta mereka pikir mereka bisa terhindar dari maut, bisa terhindar dari penyakit, ya. Jadi orang tidak mengandalkan Tuhan lagi. Sakit sedikit, oh sudah, yang penting ada uang, kita cari dokter. Ada uang, kita karantina. Ada uang, kita jauh dari tempat yang dimana ada wabah. Memang sengaja, ya, sengaja dibuat seperti itu supaya kita jauh satu dengan yang lain, Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan katakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak takut kehilangan nyawa karena imannya kepadaku, ia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Itu, Bapak Ibu. Jadi ngapain kita takut? Ya, kita punya Tuhan yang berkuasa. Justru karena kalau kita takut dengan permainan dunia, kita mati dengan sendirinya. Ya, tapi kalau kita teguh mempertahankan iman kita, maka keselamatan yang kita dapat, Bapak Ibu. Ya, banyak orang yang mungkin belum tahu atau tidak tahu, ya. Tapi mirisnya kalau sudah tahu, pura-pura tidak tahu. Ya, banyak orang sekarang media sosial terbuka lebar, orang mengetahui siapa nama Tuhan yang sebenarnya, tapi seperti tidak mau tahu. Karena kenapa? Potong pusat itu sudah dari situ. Itu alasan pertama, ya. Kita sudah potong pusat dari sini. Jadi jangan lagi toh sama saja. Siapa bilang sama? Tidak ada yang sama. Ya. Bapak Yahweh dan ayunan itu tidak sama. Ya. Yesua tidak sama dengan ayunan, tidak sama Bapak Ibu. Yang punya kerajaan sama ini itu Bapak Yahweh, bukan yang lain. Ya. Nah, makanya kita belajar seperti zaman Nuh. Ya, zaman Nuh kita belajar di mana dia memberitakan kabar keselamatan, namun manusia di dunia saat itu apa? Tertawa dia, menganggap dia gila. Ya, apalagi dia bangun bahteranya di atas gunung. Ini orang nih gila banget. Ya, belum ada hujan, belum ada guntur, kok tiba-tiba bangun bahtera di atas gunung. Nah, pada saat itu kalau mungkin saja. Kalau kita saat itu juga mungkin kita bilang Noah gila, ya. Tapi beruntung kita ada di zaman ini, ya, sehingga kita tahu yang Tuhan buat, yang Tuhan perintahkan itu tidak sia-sia, pasti digenapi, ya. Nah, ini namanya kita harus waspada. Noah berusaha untuk memberitakan keselamatan kepada umat manusia saat itu, ya. 120 tahun dia membangun bahtera, ya. Kurang lebih 5-6 tahun dia memberitakan kabar keselamatan. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada yang percaya. Dan 8 orang saja yang diselamatkan. Semuanya pada masuk dalam air bah. Nah, itu yang akan terjadi sekarang Bapak Ibu. Ya, mungkin kita sudah memberitakan kabar keselamatan kepada orang. Tapi orang tidak percaya. Orang bilang, oh sama saja. Ya, Tuhan yang Anda sembah dan Tuhan yang saya sembah itu sama saja. Itu menurut pemikiran orang. Ya, mereka tidak akan percaya. Kita lagi sementara membangun bahtera di atas gunung Bapak Ibu. Ya, karena itu yang Tuhan janjikan. Karena kenapa? Di situ ada keselamatan. Ya, yang sekarang lagi kita lakukan.
Ya. Kita sekarang lagi menabur, kita punya hal-hal yang baik selaku orang yang benar. Karena yang kita akan tuai adalah keselamatan yang kekal. Mereka yang tidak mau mendengar apa yang kita sampaikan akan terjadi seperti ini. Kebinasaan yang akan terjadi atas diri mereka. Nah, Tuhan itu punya konsep spiritual untuk menghidupkan manusia, Bapak Ibu. Ya, mekanisme alam semesta. Ya, nah, dia itu seperti frekuensi radio. Ya, seperti elektrik. Ya, tidak secara kebetulan. Elohim. Ya, ekosistem. Trik itu cara, ya. Jadi Elohim punya cara untuk menghubungkan kita dengan Bapak Yahweh, ya. Bapak Yahweh punya cara elektrik, ya. Itu bukan suatu kebetulan. Nah, itu yang dunia pakai untuk kita sekarang, ya. Itu yang dunia pakai untuk kita sekarang, konsep spiritualnya itu. Tapi spiritualnya dengan cara dunia, bukan dengan caranya Bapak Yahweh. Nah, makanya banyak yang terjerumus, Bapak Ibu. Nah, kalau kita satu frekuensi dengan Tuhan, ya, maka Tuhan akan mendengar apa yang kita gumuli. Tapi kalau kita nakal dengan Tuhan, dalam tanda kutip, ya, maka kita pasti di luar kontrol remote-nya Bapak Yahweh. Ya, padahal Bapak Yahweh bilang kita harus stay tune. Maksudnya stay tune gini, standby di situ cuma untuk saya, jangan kepada dunia ini. Ya, karena kepada dunia ini kamu akan binasa. Tapi kepada saya, stay tune di frekuensinya saya seperti radio, maka di situ ada keselamatan, Bapak Ibu. Nah, tujuan setan untuk menguasai dunia, ya, dengan membuat sistem yang bisa gampang dikontrol, manusianya gampang dikontrol. Ada dua, Bapak Ibu, ya, one world government dan one world religion. Ya, satu pemerintahan dan satu agama. Sekarang belum, ya Bapak Ibu, tapi pada saatnya kalau ada satu pemerintahan, satu agama, tidak akan bisa lari semua. Ya, semua tunduk pada satu pemerintahan. Ya, tapi pada saat itu terjadi, Bapak Ibu, kita tidak ada lagi di sini. Kita sudah terangkat. Ya, karena kita siapa yang mau dikontrol oleh dunia? Yang sekarang saja kita sudah setengah mati. Ya, dikontrol. Apalagi nanti esok-esok satu pemerintahan, satu agama, itu lebih dikontrol lagi. Ketika kita mau beribadah, oh tidak bisa lagi. Ketika kita mau ini, tidak bisa lagi, itu tidak bisa lagi. Karena semuanya sudah dikontrol, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mesti tahu bahwa Tuhan menempatkan kita dalam masa penantian saat ini. Ya, kita sementara menunggu Tuhan kita, Yesus Masiah. Ketika dia di awan-awan sangkakala berbunyi, itu yang kita nantikan sekarang. Ya, bertahan sampai akhir, Bapak Ibu. Ya, nah, kita bertahan, jangan kita merasa kecewa. Kita bertahan, jangan kita merasa bosan. Karena ketika kita bertahan, Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Ya, Yusuf baru menjadi seorang raja dalam tanda kutip, pemimpin di Mesir, ketika dia bertahan 13 tahun. Ya, lalu kemudian Abraham sampai mendapatkan Ishak, dia harus menunggu sampai 25 tahun. Ya, Mose untuk bisa melihat tanah perjanjian, dia harus menunggu 40 tahun. Ya, Tuhan Yesus sebelum melakukan pekerjaannya, dia harus menunggu selama 30 tahun baru dia bekerja. Umur 12 sampai umur 30 tahun hilang kan? Kalau dia di kitab suci hilang ceritanya. Ya, hilang ceritanya. Nah, setelah umur 30 dia dibaptis, masuk padang gurun selesai, baru kemudian dia melakukan pekerjaannya. Itu. Lalu kita masih menunggu sampai sekarang. Tidak apa-apa, Bapak Ibu. Ya. Nah, Tuhan sementara membawa kita pada masa menunggu, Bapak Ibu. Ya. Jangan khawatir, teguhkan imanmu, maka Tuhan akan mengenapi semua janji-janjinya kepada Bapak Ibu semua. Ya. Maka dari itu, sebagai domba-domba Yesus Masiah yang diberikan kuasa, kita tetap harus cerdik dan tulus supaya kita tidak tertipu dengan tipu muslihatnya dunia ini, Bapak Ibu. Nah, kita baca di dalam Matius 24 ayat 13. Dan siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan diselamatkan. Ya, itu janji Bapak Yahweh, Bapak Ibu. Makanya kita sampai sekarang masih menunggu, karena firman bilang siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan diselamatkan. Jadi bertahan bukan berarti nanti dimasuki masa kesukaran, masa anti Hamasiyah, bukan.
masa sekarang ini yang kita harus bertahan Bapak Ibu, menunggu sampai akhir kesudahannya, maka kita akan diselamatkan. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Satu, sungguh-sungguh dan sepenuhnya mengikuti Yesua. Ya, Tuhan mencari orang yang benar itu tidak setengah-setengah Bapak Ibu, tapi full. Ya, ikut Tuhan Yesua juga jangan setengah-setengah, tapi full. Kalau kita hidup dalam Tuhan Yesua dengan sungguh-sungguh, maka keselamatan yang kita terima ya di masa penantian saat ini. Yang kedua, kita rela untuk dibersihkan oleh Tuhan. Ya, nah kita mungkin masih sering melakukan dosa. Tuhan Yesua ya datang ke dunia ini untuk membersihkan dosa kita. Kita ini sampah Bapak Ibu, kalau mau ibaratnya seperti itu. Kita sampah, kita ini barang-barang yang rusak. Tapi kemudian Tuhan Yesua datang, ya, Bapak Yahweh dalam wujud Yesua HaMashiach datang memperbaiki kita supaya kita layak masuk kerajaan Samayim. Ya, kalau Dia tidak datang, kita masih tetap jadi barang rongsokan Bapak Ibu. Mana mungkin kita bisa selamat? Kita tidak akan pernah bisa selamat. Ya, tapi karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Ya, kita harus rela dibersihkan Tuhan. Kalau sudah dibersihkan, jangan main kotor lagi. Ya, jangan main kotor lagi. Ya, ini kita barang rongsokan sudah keratan. Lalu kemudian Tuhan Yesus datang membungkus kita, menjadikan kita diproduksi ulang, sehingga jadi seperti baru. Baru itu apa? Hidup manusia baru kita, ya, bukan muka baru. Kalau muka baru operasi plastik, ya, tapi hidup kita yang baru itu namanya kita sudah diperbaharui dari yang tadi rongsokan menjadi barang yang bagus, yang baru lagi. Nah, kita lihat di dalam Lukas 16 ayat 10a dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Ya, kesetiaan Bapak Ibu di saat ini masih dianggap hal-hal yang kecil. Perbuatan kita untuk menyenangkan Bapak Yahweh itu hal-hal yang besar. Kalau kita bisa melakukan hal-hal yang kecil, Bapak Yahweh akan percayakan kita untuk hal-hal yang besar. Itu berarti Bapak Yahweh tahu level iman kita sudah naik. Nah, apa yang harus kita lakukan? Hal-hal kecil apa Bapak Ibu? Simple, ya. Yang pertama, tidak menyusahkan atau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Amin. 1 Korintus 8 ayat 9. Ya. Akan tetapi perhatikanlah agar jangan hakmu itu menjadi sandungan bagi mereka yang lemah. Iya. Kalau kita sudah menjadi orang benar, jangan kita bahasa bilang jangan jadi spok per orang. Ya, artinya gini, kita jangan menyalahkan orang, tidak usah. Soal keselamatan itu miliknya Bapak Yahweh. Siapa yang mau diselamatkan, itu kebijakannya Bapak Yahweh, bukan kebijakan kita. Kebijakan kita melakukan apa yang diperintahkan firman. Itu. Jadi jangan jadi batu sandungan untuk orang. Kita bikin orang jatuh dalam dosa. Kita sudah di posisi orang benar, tapi kita melakukan dosa, lalu kemudian kita menjatuhkan orang lain dalam dosa. Itu namanya kita jadi batu sandungan. Jadilah batu pijakan, ya, seperti ini. Lain baku gandeng lain, ya, supaya keselamatan itu terbuka. Lalu kemudian saudara-saudara kita yang belum selamat, mari kita gandeng tangan, sama-sama kita menuju keselamatan. Begitu Bapak Ibu. Ya, yang kedua, hidup berguna, berdampak dan bermanfaat bagi orang lain. Baca di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah bumi, tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apa dia akan dihasilkan? Dia tidak lagi berguna sama sekali selain untuk dibuang keluar dan diinjak-injak oleh manusia. Kamu adalah terang dunia, sebuah kota yang terletak di atas gunung, tidaklah mungkin disembunyikan. Mereka pun tidak menyala pelita dan menaruhnya di bawah alat penakar, melainkan di atas kaki pelita, dan menerangi segala sesuatu yang ada di dalam rumah. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di hadapan manusia, sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Amin. Ya, kamu adalah garam dan terang dunia. Garam itu memberikan rasa, ya. Kita memberikan cinta kasih kepada orang, kita memberikan kebaikan kepada orang,
Ya, kita melakukan toleransi kepada orang, tapi tidak toleransi iman, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai karena tanda kutipnya toleransi lalu kita pergi beribadah ke tempat yang bukan menyembah Bapak Yahweh. Itu bukan toleransi namanya. Ya, itu bukan toleransi namanya. Ya, jadi kita memberikan rasa supaya orang ini tahu bahwa Bapak Yahweh hidup dalam kita. Ya, kita memberikan terang ketika orang itu belum tahu nama Bapak Yahweh, orang itu masih hidup dalam kegelapan. Kita menjadi terang di dalam dunia ini karena ada terang Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Ya, yang ketiga, dikasihi orang lain karena setiap orang akan menuai yang dia tabur. Galatia 6 ayat 7. Janganlah kamu disesatkan, Elohim tidak dapat diolak-olak, karena apa saja yang seorang taburkan itu juga akan dia tuai. Ya, apa yang ditabur itu yang dituai. Kalau tabur yang tidak baik, maka akan tuai juga yang tidak baik. Yang menabur angin akan menuai badai. Ya, jadi kita mengasihi orang itu, ya, dengan sepenuh hati kita. Berbuat baik saja, karena ketika kita tabur baik, kita pasti akan dapat baik. Ya, orang tua-tua bilang begini, kalau saya bikin baik hari ini, mungkin saya tidak dapat, tapi anak cucu saya yang akan menerima. Itu namanya hukum tabur tuai. Ya, kita mungkin tidak merasakan. Kalau Tuhan berkenan kita akan merasakan apa yang kita tabur. Tapi kalau tidak, anak cucu kita yang akan menerima tuaian yang baik itu. Nah, kita memberikan hal yang baik kepada orang. Menolong orang itu tidak masalah. Mengasihi orang itu tidak masalah. Karena Tuhan bilang, kasihilah Elohim dan kasihi sesama. Nah, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Tabur yang baik, dapat yang baik. Ya, kita sementara menabur kita punya perbuatan benar. Ya, yang kita tuai apa? Keselamatan. Ya. Nah, domba itu, Bapak Ibu, ya, domba dia tidak diutus sendiri tapi berjalan bersama gembalanya. Benar? Ya, tadi saya katakan sejak awal, Tuhan Yesus utus kita, domba di tengah-tengah serigala, dia tidak meninggalkan kita sendiri. Dia akan berjalan bersama-sama dengan kita. Ya, manakala, ya, ketika kawanan serigala datang mengancam, kita sebagai domba harus cerdik seperti ular, ya, berlindung pada sang gembala dan tulus seperti merpati, yakni mengasihi dia yang punya kehidupan. Ya, ketika dunia ini menyerang kita dengan berbagai tipu muslihat, ada Tuhan kita yang akan membentengi kita, membentengi iman kita supaya jangan kita jatuh dalam dosa. Dengan demikian, maka domba-domba di belakang ini kita aman. Ya, karena pasti yang maju depan itu gembala kita. Tidak mungkin gembala ketika serigala menyerang, langsung gembala bilang, domba, ayo maju duluan, ayo maju duluan. Tidak mungkin, ya matilah semua domba. Ya kan? Pasti yang maju duluan itu gembalanya. Ya, gembala besar kita, Yeshua HaMashiach. Ya. Nah, kalau karena itu, apa yang harus kita lakukan? Lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita tidak boleh dendam, tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Datang kepada Yeshua, mengasihi sesama, mengampuni juga orang yang melakukan salah kepada kita. Tidak ada ruginya kita mengampuni, Bapak Ibu. Ya, datang kepada Tuhan dengan ketulusan hati seperti merpati, ya, yang tahu jalan kembali kepada asalnya, yaitu Yeshua HaMashiach yang punya kerajaan Samayim. Kita datang kepada Yeshua bukan dengan hati yang sombong, bukan dengan hati yang angkuh, bukan dengan kuatnya kita, Bapak Ibu, melainkan dengan menaruh percaya kepadanya bahwa dialah yang sanggup melindungi kita dari kejahatan dunia ini. Ya, setialah sampai akhir, karena keselamatan tetap terbuka untuk kita yang setia sampai akhir, bertahan sampai akhir, menunggu sampai akhir datangnya Yeshua menjemput kita. Demikian firman Bapak Yahweh. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa.